Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktu Bercerita. Video kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, beberapa teman-teman yang ada di kolom komentar terkait apakah aku masih tinggal di Bali. Oke, ini pertanyaan pertama ya. Apakah aku masih tinggal di Bali? Yes, jawabannya iya, aku masih tinggal di Bali dan ini adalah jalan 2 tahun aku menetap di sini dari yang rencananya cuma 4 bulan. Aku kan datang ke sini tuh tahun 2023 awal, Januari tanggal 4 2023 awal. Dan sekarang aku buat video ini udah bulan Juli awal, jadi sudah 1,5 tahun aku menetap di Bali dan memang aku masih di sini. Tadinya aku hanya 4 bulan karena di sini rencananya aku cuma belajar bahasa Jerman, tapi kebetulan aku dapat kerjaan dan ya sudah akhirnya aku menetap di sini dan ya masih di sini gitu. Apakah ada rencana pindah? Sampai saat ini masih belum ada. Masih menunggu banyak hal dan ya doakan saja semoga mungkin ada peluang yang jauh lebih baik nanti ke depannya. Aku juga belum tahu ya, kalau ada ya mungkin aku akan pindah, kalau enggak ya mungkin masih akan tetap di sini karena kan aku juga kerja kan di sini, jadi dan kerjaan aku juga sangat nyaman gitu, jadi ya di sini aja gitu. Itu terus pertanyaan selanjutnya, oh iya, terkait kos. Yang cerita tentang kos itu aku buat 1 tahun yang lalu, dimana aku bilang aku merekomendasikan kos dengan harga di bawah 1 juta. Tapi itu video tahun lalu teman-teman, dan ini udah tahun 2024, harganya pun sudah jelas naik, udah nggak segitu lagi. Jadi aku bisa pastikan itu udah nggak di bawah 1 juta. Terus juga dulu harga segitu itu yang belum termasuk AC, karena memang dulu kosan ini tuh belum ada AC-nya gitu, cuma beberapa 2 kamar doang yang ada. Tapi sekarang setiap ada penghuni yang keluar itu langsung dipasangin AC dan listrik sendiri. Jadi untuk harga kosannya sendiri aja udah, kalau aku nggak salah ya, minimal tuh udah 1,5 juta gitu. Jadi plus listrik apa segala macam udah standar, jadi udah nggak, maksudnya bukannya nggak ini ya, udah tidak semurah dulu. Jadi kalau misalkan kalian nanya tentang harga, aku bisa pastikan harganya itu udah nggak sama. Nah terus kenapa aku nggak pernah jawab kalau dimintain kontaknya tentang kosan, karena memang kosannya itu selalu penuh teman-teman. Aku cuma nggak mau memberikan kontak itu kan bukan kontak pribadi ya, itu kayak menyebar, nggak tahu deh, pokoknya aku tuh nggak suka. Ini kan public media sosial itu apa sih, iya, dikonsumsi publik gitu maksudnya. Jadi nggak cuma 1-2 orang yang lihat, bahkan di video itu aja udah 4 ribuan lebih gitu yang lihat, dan aku nggak mau nge-share nomor telepon di tempat itu gitu, di kolom komentar gitu. Itu sebabnya kenapa setiap ada yang minta nomor telepon itu nggak pernah aku jawab. Alasannya karena ya itu, aku nggak mau menyebarkan nomor telepon itu di media sosial. Yang kedua juga karena aku tahu kosan ini tuh selalu penuh gitu, jadi untuk apa juga gitu, kalian nggak akan dapet. Karena yang nyari ini tuh, aku beneran bilang ya, kosan ini tuh di tengah-tengah banget gitu, di Denpasar, di Renon. Itu pusat pemerintahan apa segala macam tuh di sini. Terus juga ini jalan gede. Terus kebetulan ini aku jalan buntu, jadi kebetulan di sini tuh jadi jadi sering banget gue ngomong jadi kebetulan ini jalan buntu, sehingga jarang motor yang lewat dan tenang kondisinya. Jadi ini tuh bener-bener untuk orang yang pengen tinggal di Bali tapi pengen tenang, nah di sini tuh oke gitu. Jadi emang banyak banget yang nyari. Itu sebabnya tanpa disebarin di media sosial pun ini kosannya emang udah rame gitu. Terus apa namanya,
di belakang sini ini kan di Jalan Merdeka itu juga banyak banyak makanan-makanan, pokoknya banyak makanan-makanan oke lah. Ada gusto gelato, ada apa, raf raf babi, terus ada bukris, terus apa lagi, banyak banyak banget makanan-makanan di itu sekitaran Merdeka sini gitu. Jadi memang bener-bener terus CFD juga, kalau orang kan CFD harus naik motor dulu atau naik kendaraan dulu terus parkir di dekat lapangan. Nah kalau aku cuma jalan kaki doang, ini udah langsung lapangan gitu. Jadi memang bener-bener sestrategis itu. Jadi di sini tuh emang banyak yang cari, itu sebabnya makanya kayaknya nggak usah lah ya nyebar-nyebarin nomor telepon lagi di sana, nggak usah mempromosikan ini lagi karena tanpa dipromosikan pun sudah ramai gitu. Terus kenapa kalau gitu, kenapa lo buat video itu? Sekali lagi itu video aku buat 1 tahun yang lalu waktu pertama kali aku pindah ke sini. Waktu aku pertama kali pindah ke sini itu Bali baru selesai Covid, teman-teman. Jadi memang itu dalam masa pemulihan. Pada saat itu ini kosan emang masih lumayan cukup banyak yang kosong karena memang kosan di Bali tuh nggak cuma satu tapi banyak banget yang terdampak ketika pandemi kemarin. Jadi waktu awal 2013 itu memang baru benar-benar pemulihan ketika akhirnya aku pindah ke sini gitu. Jadi kenapa aku upload pada saat itu ya alasannya karena itu. Tapi kalau untuk sekarang itu udah nggak relevan lagi, teman-teman. Jadi mohon dimengerti kenapa aku nggak jawab komen-komenan kalian. Terus apalagi komennya, oh iya, terkait Kak aku mau pindah ke Bali tapi nggak ada channel. Sebenarnya dia nggak nanya sih, cuma dia curhat aku mau pindah ke Bali tapi belum ada channel. Aku pun juga waktu pindah ke Bali aku nggak punya channel, aku nggak punya temen, aku nggak punya siapa-siapa, aku pindah-pindah aja gitu. Tapi ya memang dari segi survival skill setiap orang itu beda-beda, jadi aku nggak bisa sama ratain. Terus dari kemampuan ekonomi juga itu beda-beda, aku nggak bisa sama ratain. Kalau kebetulan aku sendiri survival skill aku sudah banyak keluar kota. Aduh. Oke. Benar. Nah, tadinya gue mau makan tapi sepertinya benar. Nah, tadinya gue mau makan tapi sepertinya kita harus melanjutkan video dulu biar tuntas ya. Oke. Nah, jadi tadi gue sama mana? Oh ya, survival skill. Nah, survival skill orang itu kan beda-beda. Nah, kalau gue sendiri kebetulan sebelum gue pindah ke Bali pada akhirnya, gue tuh sudah beberapa kali keluar kota, nginep di Lombok, nginep di Bali, tapi belum pindah ya, itu sendiri gitu. Jadi memang gue tuh sudah terbiasa banget pergi kemana-mana tuh sendiri. Jadi ini bukan suatu masalah yang berarti buat gue. Terus selain itu juga dari segi ekonomi ya, gue nggak tahu, gue nggak bilang gue kaya, gue nggak bilang kalian kurang mampu atau bagaimana, gue nggak bilang seperti itu. Cuma gue mungkin tanpa, bukan gimana ya, gue tuh nyari kata-kata yang supaya tidak terlihat sombong. bukan gitu, gimana ya, jadi ibaratnya kalau gue harus nyari kerja pun gue masih bisa untuk bertahan hidup selama kurang lebih 3 tahun. Gue bertahan hidup tanpa gue bekerja pun sambil nyari-nyari itu masih bisa dengan tabungan gue. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya udah gitu, gue tidak ada kesulitan yang berarti secara ekonomi, tapi juga bukan berarti gue leha-leha, karena gue pun juga kalau kelamaan nganggur gue tuh suka stres, gue tuh emang suka kerja gitu. Jadi ya begitu. Kalau misalkan dibilang aku pengen kesini tapi nggak ada channel, ya aku pun juga dulu kesini nggak ada channel. Jadi ya seniat apa kalian untuk pindah gitu aja sih.
kalau kalian memang sangat-sangat niat, aku yakin pasti ada jalannya. Tapi ya jangan gambling sama sekali, nggak ada persiapan apa-apa juga gitu. Maksudnya ya paham kan maksudnya, enak kayak gitu. Terus ada pertanyaan apa lagi ya di komennya? Lupa deh ya, pokoknya nanti deh kalau misalkan aku ingat terus ada pertanyaan yang belum aku jawab, nanti aku bikin video lagi. Pokoknya kalau misalkan kalian mau nanya apapun terkait investasi ya, terkait cara mengatur keuangan, atau terkait pekerjaan, atau terkait liburan aku kemarin di luar negeri, atau terkait apapun misalkan kalian nonton video aku terus kalian ada bertanya, ih kok begini ya, bukannya harus kayak gini. Nah kalau kalian ada yang menemu kayak gitu, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nah aku akan baca, tapi mungkin tidak, kalaupun nggak aku balas langsung di situ, aku akan buat video. Oke? Itu aja, sekian waktu aku bercerita kali ini. Sampai berjumpa lagi di waktu aku bercerita selanjutnya. Oke? Bye bye.